Ini untuk para pembenci Jokowi sekaligus pembenci Prabowo. Siapa dia pembenci Jokowi? Refli Harun, Egy Sujana, Din Samsudin, Denny Siregar, Alifur Rahman, Mas Jopray, Eko Kuntadi, Faisal Assegaf, pemeran Dirty Food, Civitas Akademika UGM yang mau memajukan Jokowi. Wajib simak video ini. Jika sudah menyimak, tidak juga terbuka hatinya, ya udah, wassalam. Simak videonya. Kece banget. Malaysia aja iri sama Jokowi Prabowo. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan. Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Bangga. Itulah kenegarawan yang sudah dicontohkan oleh sesama rival. Bayangin aja, 2 kali berkompetisi dalam pilpres, mereka tetap akur, mereka tetap demi membangun bangsa ini. Coba kita lihat, sekarang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, padahal jauh suaranya terpautnya. Tapi ngeyelnya masih minta ampun. 16% dibanding 58%. Gila, yang dilakukan framing-framing terus, asumsi terus. Ini patut yang kita contoh dari seorang pemimpin negara ini. Simak videonya. Luar biasa. Luar biasa. Itulah momen di mana Jokowi dengan Prabowo saling berangkulan dan disatukan oleh seperti yang tampak dalam video tersebut. Bandingkan dengan pilpres yang sekarang. Rivalnya Anies yang memang secara itu tidak baik, Ganjar yang secara karakter juga tidak baik. Ya nasib aja. Kita coba lihat seorang Prabowo Subianto. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo. Oke, bukan tidak berlatar belakang, bukan tidak ada dasarnya. Jokowi melakukan itu kepada Prabowo. Ternyata Jokowi dibawa Jakarta untuk menjadi gubernur DKI oleh orang ini. Lihat videonya. Lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Dodo. Ya, dia itu, dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, tapi gimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya. Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya mau tetap mau dukung Bowo. Oh ya, begitu ya.
Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak. Minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo atau Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk menunjuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Sampai di sini paham ya? Denny Siregar teriak-teriak terus, dari wali kota dikasih, gubernur DKI dikasih, jadi presiden dikasih. Ya kemudian berakhir pengusungan oleh PDIP untuk mendaftar ke KPU, ya benar. Tapi PDIP dalam hal ini tidak pernah berinisiatif, karena mungkin ya tidak dalam radarnya dia. PDIP biasanya kalau sudah rame, sudah memang elektabilitasnya tinggi, nah dia mau tuh. Tapi bahwa inisiatif dari awal enggak. Jadi jangan dibilang jadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, jadi presiden enggak kayak gitu. Ini faktanya seperti itu. Ya, supaya tahu. Oke, kita lanjutkan video yang berikutnya. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kondisi seperti ini, kemudian yang dipakai rujukan oleh Denny Siregar untuk dia bilang, PDIP itu kurang apa? Megawati kurang apa baiknya? Jokowi jadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, jadi presiden dikasih, Gibran jadi wali kota dikasih anaknya, mantunya jadi wali kota dikasih. Loh kok enak banget? Bahwa itu semuanya pengusungannya lewat PDIP, ya. Bahwa pencalonan Presiden Jokowi tanda tangan Megawati untuk mencalonkan ke KPU, ya. Tapi kalau macam kasih begitu saja, yang seperti Denny Siregar katakan, kenapa nggak dikasih ke Prananda? Kenapa nggak dikasih ke Puan Maharani? Kasih aja ke dia. Karena apa? Ada proses election setelah mendaftar, tidak hanya sekedar mendaftar doang. Dan itu ditentukan oleh elektabilitas calon. Kalau bisa cuma ngasih-ngasih doang, jadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, kasih aja ke Puan. Jadi nggak sekate-kate gitu loh. Kan sekate-kate seperti itu. Nah, sekarang dikasih kan ke Ganjar, Presiden, sama Megawati. Apa buktinya? Denny Siregar, halo. Sekarang kan dikasih ke Ganjar Pranowo nih, Presiden oleh Megawati. Ngomong apa kamu sekarang? Ganjar Pranowo dikasih tiket Presiden oleh Megawati. Faktanya? Gua kira cerdas, Den. Oke, itulah kalau ya sulit ya. Kalau sudah didasarkan oleh pikiran kotor, hati busuk, kebencian yang mendalam, teramat sangat. Sulit melihat sesuatu itu dengan objektif, dengan utuh. Ya udahlah, kita simak video yang berikutnya. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda rantainya putus. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Kata-kata Jokowi itu kepada Prabowo pada saat debat Pilpres 5 tahun yang lalu. Mau menjadi semusuh-musuhnya atau serival-rivalnya pada saat kontestasi Pilpres, masih tetap
legowo, leluasa, berhati besar. Nggak kayak Anies, apalagi Ganjar. Yang 16% parah banget. Parah banget. Karakter Ganjar parah banget. Parah separah-parah. Sumpah, kita nggak nyangka. Kalau Anies mungkin, ya orang udah pada tahu gitu ya. Memang Anies kayak begitu gitu. Ini Ganjar. Karena apa? Saya juga kaget. Selama ini aku mengagumi, kok ternyata orangnya kayak begini. Gitulah. Masa Ganjar di akhir debat closing statement masih sempat-sempatnya menjatuhkan Prabowo? Kan ini kan memang udah karakter jelek banget gitu ya. Itulah mungkin salah satu karakter itu yang kemudian Jokowi tidak memilih Ganjar. Mungkin boro-boro bisa memimpin negara. Pak Jokowi kan pasti udah ukur betul tuh kemampuannya. Begitu bersahajanya hati seorang Jokowi. Tapi di mata pembencinya enggak seperti itu. Walaupun Malaysia mengagumi kemajuan pembangunan Indonesia selama 10 tahun dipimpin Jokowi, tapi tidak seperti itu bagi pembencinya. Tetap aja. Karena apa? Yang namanya pembenci itu sudah pikirannya kotor, hatinya busuk, mau diobati dengan cara apapun, mau dibersihkan dengan cara apapun, nggak akan bisa. Itu para pembenci Jokowi juga seperti itu. Ya, kita lanjutkan video berikutnya. Saya sangat kenal beliau, saya katakan pekerja yang sangat keras. Tidak ada capeknya. Menteri-menterinya kewalahan. Itu kesaksian dari seorang Prabowo terhadap kinerja Jokowi. Selama Prabowo kurang lebih 5 tahun kurang bergabung dengan kabinet Jokowi, mengagumi kinerja Jokowi. Kita coba lihat ketulusan seorang Jokowi kepada Prabowo Subianto yang tadinya rival dalam Pilpres. Simak videonya. Ya, ini kan juga sudah hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik itu Pak? Apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya? Ya ini apa supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari gerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin ada pro dan kontra di kalangan publik Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemilihan? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak dia juga kehormatannya loh. Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI. Itulah cara Jokowi membungkam lawan-lawan politiknya. Kalau kemarin di debat, Ganjar memberikan nilai 5 kepada Prabowo dan Anies memberikan nilai 11 dari 100. Tapi Jokowi memberikan bintang kenaikan pangkat luar biasa terhadap Prabowo Subianto yang dianggap berhasil mengemban tugas di Kemenhan. Itu pun juga atas usulan dari Panglima TNI. Beginilah cara Jokowi membungkam lawan-lawan politiknya secara halus. Tapi orang ya dasarnya pembenci, justru malah ini ditisi, dihujat, dicaci maki, dihina, direndahkan, difitnah. Memang itu isi hati para pembenci. Tapi tidak masalah, Jokowi terus bekerja. Simak video yang berikutnya. Walaupun saya
dikalahkan oleh beliau, tapi saya bersatu sama beliau, saya mendukung beliau, saya bekerja bersama beliau, dan beliau memberi kehormatan yang kepada saya, beliau memberi kesempatan kepada saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Beliau yang mengangkat saya sebagai Menteri Pertahanan, dan untuk itu saya bisa berkiprah, saya bisa berbakti kepada negara dan bangsa karena kesempatan yang beliau berikan kepada saya atas nama negara dan bangsa. Dan setelah saya bekerja dengan dekat untuk beliau dan bersama beliau, saya hadir rapat-rapat kabinet, saya melihat strategi beliau, saya melihat kebijakan beliau, saya melihat keputusan beliau. Walaupun beliau menghadapi banyak tantangan, beliau menghadapi banyak tekanan dari mana-mana, tapi beliau pada ujungnya selalu mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia. Itu saya yakini. Itulah Jokowi di mata Prabowo. Dihina, dihujat, tetap terus bekerja demi rakyatnya dan bangsa Indonesia. Kita lanjut, Prabowo di mata Najwa. Kan saya nggak serem sekarang. Iya kan? Jadi itu masalahnya. Jadi kita harus. Jadi Prabowo yang asli itu sebetulnya nggak serem. Nggak serem. Iya. Lembut hati. Lembut. Kalem. Sangat lembut. Tapi ya bagaimana? Harus hati-hati. Biasanya kalau politisi mengklaim itu biasanya kebalikannya Pak Prabowo. Banyak yang mengatakan saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah, karena saya sudah belajar politik, saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Oke, para pembenci Jokowi, mudah-mudahan ini membuka mata hati kalian. Jika tidak juga terbuka, berarti Allah sudah menutup mata hatinya. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, sama saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.